Assalamualaikum teman, supaya Mimin semangat bikin video ini jangan lupa dibantu subscribe, like dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan untuk kawan-kawan semoga panjang umur sehat selalu. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Legenda Raja Serigala. Bab 890. Meski demikian, alam bela diri master terdiri dari alam bela diri raja, alam kaisar kultivasi, alam bela diri dewa, dan alam bela diri suci. Orang terkuat yang Sena tahu adalah kakeknya, Tejasvi. Beberapa tahun yang lalu dia adalah master tingkat tinggi pada tahap akhir alam kaisar kultivasi. Kalau Noah benar-benar mencapai alam bela diri dewa, kekuatannya patut diperhitungkan. Orang yang paling mendominasi di antara mereka. Perjalanan mencari harta karun ini akan didominasi keluarga Yadira. Bagi sekte obat-obatan ini bukanlah berita baik, bahkan kemungkinan besar akan berakhir buruk. Kakek bertanya dengan serius, sekarang, apa tingkat keahlianmu? Aku, Tejasvi menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit, bisa dibilang alam kaisar kultivasi hampir mendekati alam bela diri dewa, tapi aku nggak pernah melangkah lebih jauh. Sena mengerutkan kening. Tejasvi mendapati ekspresi khawatirnya dan menambahkan. Tapi kalau Noah baru memasuki alam bela diri dewa dan dengan keahlian anggota sekte obat-obatan, aku masih bisa menghadapinya. Ekspresi Sena agak melunak. Selama tidak kalah total, masih ada harapan, saat ini. Tergantung pada siapa keluarga Sialagan, keluarga Ananta, dan keluarga Wira berpihak. Tatapan Tejasvi terlihat sangat serius. Sena hanya mengangguk. Keesokan harinya, setelah semalam memulihkan diri, semua orang bangun pagi sekali. Elang hitam mengikuti peta baru membawa semua orang ke suatu lembah kabut tebal. Dingin yang menusuk tulang. Jarak pandang di lembah sangat terbatas. Di puncak gunung terlihat es yang mengeras dan kadang-kadang angin gunung bertiup seperti pisau tajam yang menyayat wajah. Meskipun mereka adalah master bela diri, mereka tetap menggigil kedinginan. Ceklek, krak. Di tengah pegunungan yang sunyi esekali terdengar suara berderak. Entah es yang jatuh ke ranting atau binatang liar yang sedang berburu. Ayo, jangan berlama-lama. Noah mendesak elang hitam yang ragu-ragu. Elang hitam mengernyitkan kening. Sebelum akhirnya masuk menuju lembah, tunggu dulu. Ada yang nggak beres di sini. Tejasvi tiba-tiba menghentikan semua orang. Setelah mengendus sebentar, dia mengatakan. Di sini ada bau darah yang kental, teguh, elang hitam, Sena Iyol. Anggota sekte obat-obatan terdiam. Di sini cuma ada sisa-sisa bangkai hewan yang diburu sama binatang buas. Apa yang perlu ditakuti? Cibir Noah, betul. Kita semua adalah master bela diri, sekarang masih siang, nggak usah takut sama binatang buas, langsung masuk aja. Triasa juga tanpa ragu menambahkan. Kita sudah buang banyak waktu dalam perjalanan ini. Segera temukan harta karun peninggalan keluarga Sabel, terus kembali ke ibu kota, ujar Winesh. Disnu mendengus dingin. Kita sudah jauh-jauh ke sini, apa harus kembali cuma karena bau darah? Setelah mengatakannya, Disnu memimpin keluarga Sialagan memasuki lembah. Setelah itu, keluarga Yadira, keluarga Wira, dan keluarga Ananta juga masuk ke lembah. Tejasvi mengernyitkan kening. Kemudian, dia memimpin para master sekte obat-obatan untuk mengikutinya. Kalian semua hati-hati. Tejasvi berkata dengan suara kecil, lembah ini penuh dengan keanehan, bau darah ini nggak sesederhana itu, mungkin pernah terjadi pertumpahan darah. Cip, 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 cicit. Begitu Tejasvi selesai bicara, tiba-tiba terdengar suara berisik. Suara ini, secara individu suaranya terdengar lemah, tetapi ketika berkumpul bersama, suaranya sangat keras sehingga orang yang mendengar menjadi ngeri. Hati-hati, semuanya. Tetap waspada. Hati-hati. Beberapa kepala keluarga segera waspada dan mengamati sekeliling. Akan tetapi, kabut terlalu tebal sehingga mereka tidak bisa mengamati dengan jelas sekitarnya, di atas. Seseorang seketika berteriak. Semua orang menoleh ke atas dan jantung mereka berdebar. Di atas mereka kawanan kelelawar melesat ke arah mereka, setiap kelelawar yang antara setengah meter hingga 1 meter membuka mulut penuh darah dengan bau busuk yang kental. Ternyata itu adalah kelelawar vampir. Kelelawar ini tidak hanya memiliki ukuran yang sangat besar, tetapi jumlahnya juga sangat banyak. Kurang lebih 10.000 ekor. Mereka terbang bersama-sama, bahkan sampai menutupi sinar matahari di pegunungan.
Bab 891. PF. Wus. Wah. Dalam sekejap, kawanan kelelawar vampir haus darah menukik di tengah kerumunan 4 keluarga besar dan langsung menggigit. Ganas. Brutal. Krak. Plak. Brak. Para master dari 4 keluarga besar berusaha melawan, tetapi beberapa di antaranya, bahkan tidak berdaya. Ada yang tidak beres. Para master dari 4 keluarga besar yang terkena gigitan mematung sejenak. Ekspresi mereka berubah kemudian, mereka kehilangan akal sehat dan mulai menyerang orang-orang di sekitar. Gawat, kelelawar vampir ini bisa lumpuhin saraf dan bikin orang yang diisapnya gila. Semua berpencar. Penonton kerumunan langsung lari tunggang langgang karena takut diisap kelelawar itu. Noah mendengus tanpa ekspresi saat melihat seorang master yang digigit menerjangnya. Dia mengayunkan tinju ke arah master itu. Boom. Kepala master itu pecah dan tewas saat itu juga. Plak. Shoot. PF. Triasa, Disnu, dan Winesh juga tidak tinggal diam. Dengan kekuatan petir, mereka menumpas semua master yang digigit tanpa belas kasihan. Penonton kerumunan terdiam melihat aksi mereka. Teguh mendapati tidak ada kelelawar vampir yang menerobos ke sekitar obor. Dia merasa heran, lalu segera meraih dan mengayunkan obor ke arah kelelawar vampir. Kelelawar ternyata mundur ketakutan. Api. Kelelawar takut sama api. Kalian pakai serangan api. Kemudian, orang-orang mengikuti ide Teguh untuk melancarkan serangan api. Hasilnya, kawanan kelelawar menjadi ketakutan dan hanya berputar-putar di udara. Makhluk itu bukan lagi masalah. Teguh mengusulkan, kawanan kelelawar sebanyak ini pasti punya sarang. Kita usir mereka kembali ke gua, terus ledakin guanya pakai bahan peledak. Demi mencari harta karun keluarga Sabel, orang-orang telah mempersiapkan diri dengan saksama. Bahan peledak hanya sebagian kecil dari barang bawaan. Masuk akal, kupikir boleh juga. Mari, langsung kita lakuin. Ayo, pergi. Para master menggunakan obor sebagai senjata untuk mengusir kawanan kelelawar pengisap darah di sepanjang jalan, sebelum akhirnya tiba di sebuah gua di tengah gunung. Dalam gua itu tersembunyi kawanan kelelawar vampir. Kalau sudah siap, ayo kita mulai. Noah memerintahkan para master di bawah kendalinya untuk melemparkan bahan peledak ke dalam gua. Setelah dilempar, semua orang menjauh kecuali Noah yang berdiri di ambang gua sambil memegang obor. Wus. Lalu, Noah melemparkan obornya ke dalam gua. Setelah itu, secepat citah, dia langsung melesat dari ambang gua untuk menghindari ledakan. Duar. Duar. Begitu kaki Noah menapak tanah, terjadi gemuruh. Bumi berguncang. Tidak terdengar suara lain di gunung. Hanya suara gemuruh yang bergema disertai asap dan debu. Makhluk-makhluk itu pasti sudah mati. Noah membelakangi orang-orang seperti orang biasa sambil mengamati ambang gua yang diselimuti kabut. Harusnya sudah nggak tersisa. Aku cuma nggak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Hei, kita sudah sejauh ini. Pokoknya, musnahin semuanya. 3 pemimpi TK. Asap perlahan-lahan menyebar disertai bau belerang yang menyengat. Kejadian itu membuat orang-orang terpaku. Bahan peledak tadi terlalu banyak. Selain meledakkan sarang kelelawar vampir haus darah, sebagian gunung juga runtuh dan melongsorkan akses masuk. Apalagi, akses menuju harta karun yang tersembunyi di gunung, bahkan tertutup oleh bayangan. Bab 892. Ini, Noah kesal, tetapi dia tidak tahu harus bilang apa. Bagaimana kalau kita singkirin longsoran ini? Entah siapa yang mengatakannya karena dia terdiam setelahnya. Sebagian gunung telah runtuh. Meski pakai ekskavator dari Lanyang pun tetap sulit untuk membersihkan longsornya dalam waktu singkat. Apalagi, hanya mengandalkan tenaga manusia. Mana peta? Kemana arah pintu masuk? Dengan wajah yang marah, Noah berteriak pada elang hitam. Nggak perlu lihat peta. Elang hitam menjawab dengan putus asa. Pintu masuk kurang lebih 30 meter di depan, hampir dekat sama ledakan tadi. Wajah Noah kian muram mendengar jawaban elang hitam. Jalan di depan terhalang. Orang-orang duduk dan mendiskusikan rencana. Bagaimana kalau kita gali lubang, terus kubur bahan peledak di dalamnya buat buka jalan? Disnu menatap mereka dengan berbinar. Nggak boleh. Elang hitam menggeleng. Sulit kendaliin daya ledaknya. Jika kita ledakin lagi, medannya bakal berubah dan bakal makin sulit cari pintu masuk. Bagaimana kalau gini? Winesh berdiri dan mengusulkan, kelima pasukan bakal menangani setiap kawasan tertentu untuk cari pintu masuk.
Cara yang agak primitif, tapi patut dicoba. Cara itu lebih ringan dibanding dengan menyingkirkan longsor, meski tetap tergolong berat. Winesh baru saja selesai bicara. Triasa menambahkan sambil tersenyum sinis. Aku nggak tahu apa cara itu bakal berhasil, tapi memang beneran primitif. Disnu dan Noah terbahak-bahak. Winesh menggerutu sambil marah-marah. Kalau nggak mau, apa kalian punya cara lain? Semua orang terdiam. Namun, tidak ada yang ingin menyingkirkan longsoran pula. Tak lama kemudian, malam telah tiba, karena tidak ada usulan yang dapat diterima, mereka untuk sekarang berkemah di sekitar. Demi mencegah binatang buas dan bahaya lainnya, masing-masing pasukan menyalakan api unggun yang besar di dalam tenda. Teguh dan Elang Hitam masih mempelajari peta, mencari kemungkinan. Tiba-tiba, Teguh menyadari obor di sebelahnya agak bergoyang. Dia mengerutkan kening sambil mengamati obor itu. Kemudian, obor bergoyang lagi. Kali ini Elang Hitam juga menyadarinya, Kemudian, mereka terdiam, bukan obor yang bergoyang, melainkan tempat merekalah yang berguncang, gawat. Ada sesuatu di bawah tanah. Teguh dan Elang Hitam saling berpandangan, sebelum keluar dari tenda. Semuanya buruan keluar. Teguh berteriak, ada sesuatu di bawah tanah yang bikin guncangan hebat. Dalam keheningan malam, suara Teguh sontak membuat orang-orang bangun. Tejasvi, Sena, dan orang-orang dari Sekte Obat-obatan buru-buru keluar dari tenda. Keluarga Yadira, keluarga Ananta, keluarga Sialagan, dan keluarga Tirta juga keluar secara bersamaan. Ada apa ini? Noah menatap Teguh dengan jengkel. Setiap kali diminta cari harta karun keluarga Sabel selalu ada aja masalah, sekarang kamu gini lagi. Teguh Laksmana, apa kamu berniat menguras energi keempat keluarga besar? Begitu Noah mengatakannya, wajah orang-orang dari keluarga Ananta, keluarga Sialagan, dan keluarga Tirta berubah seketika. Tiga kepala keluarga turut memandang Teguh dengan masam. Melihat situasi tersebut, Sena langsung ingin menjelaskan pada Teguh. Namun, seketika itu juga, kretek, terdengar suara gemuruh yang menggelegar dari bawah tanah. Guncangan hebat, meluluhlantakkan seluruh penjuru. Apa-apaan ini? Guncangannya hebat sekali. Semuanya hati-hati, perhatikan langkah dan sekitar. Waspadalah. Tejasvi, Noah, dan orang-orang segera mengingatkan para master di bawah kendalinya. Teguh dan Elang Hitam juga saling waspada, duar. Tiba-tiba di tempat yang paling hebat guncangannya terjadi ledakan. Kerikil dan tanah beterbangan ke angkasa dalam sekejap, mereka menyaksikan kejadian itu dari tempat yang aman, wus. Sesaat berikutnya, tentakel tiba-tiba menjulur dari sana dan mengarah ke master terdekat. Brak, bruk, bab 893. Plak, plak, tentakel itu muncul satu demi satu dari tanah yang berguncang dan melancarkan serangan secara beringas pada sasaran terdekat. Seolah-olah, iblis sedang menari-nari di sana. Kacau dan kaget. Teguh mengamati dengan saksama. Tentakel itu ternyata adalah tanaman rambat yang sangat kuat. Beberapa kepala keluarga, bahkan kesulitan untuk menghancurkan dalam sekali serang. Sebaliknya, para ahli dari keluarga yang terjerat sulur tanaman itu berada dalam keadaan genting. Untuk sementara, situasinya tidak menguntungkan. Wus, 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 wus. Teguh mengamati situasi seraya terus mengelak, menghindari serangan langsung dari sulur tanaman rambat. Dia melirik api unggun di sebelahnya dan muncul ide nekat. Kalau dipikir-pikir, ranting dan sulur adalah bagian dari pohon, seharusnya lemah terhadap api. Kemudian, Teguh mengeluarkan obor untuk menghadapi serangan tanaman rambat. Namun, setelah merasakan keberadaan api, sulur tanaman rambat kian mengganas, baik dari segi kekuatan, maupun kecepatan. Jangan-jangan, Teguh agak mengernyit dan melempar obor ke api unggun, benar saja. Detik berikutnya, sulur tanaman merambat itu mendadak kembali dalam keadaan semula. Dengar, semuanya. Setelah menyadari hal itu, Teguh segera memberitahu semua orang. Api unggunnya bikin tanaman misterius ini mengamuk. Coba padamkan apinya. Padamin api unggun di tengah kegelapan gini. 4 pemimpin keluarga saling memandang dengan ragu, shoot. Tejasvi, pemimpin sekte obat-obatan menepukkan telapak tangan pada api unggun di sebelahnya dan api unggun pun padam, menyisakan asap hitam tebal, wus, wus. Saat itu juga, semua sulur tanaman rambat yang menyerang menarik sulurnya.
Empat keluarga besar langsung memadamkan api unggun masing-masing setelah melihat kejadian itu. Wus, wus. Setelah itu, semua sulur tanaman rambat berhenti menyerang dan perlahan kembali ke dalam tanah. Keadaan kembali tenang. Berakhir sudah kekonyolan ini. Sial, sebenarnya apa-apaan barusan? Keluarga Yadira kehilangan beberapa master lagi dan Noah bertanya dengan nada geram. Elang hitam menjelaskan, aku pernah lihat tumbuhan merambat dalam buku kuno yang disebut tanaman rambat api merah. Tanaman itu tertidur dalam tanah selama ratusan, bahkan ribuan tahun. Tapi begitu merasakan api, tanaman itu bangkit dari tidur panjangnya. Setelah tertidur selama berabad-abad, pertumbuhan tanaman itu amat mengerikan. Satu sulur saja kekuatannya dahsyat. Para master tingkat tinggi pun kesulitan menghadapinya. Elang hitam memang mantan pemimpin organisasi Hawkeye. Ensiklopedia berjalan yang tahu segalanya, cih. Apa otak orang-orang keluarga Sabel memang seencer ini? Kelelawar berdarah, tumbuhan rambat api merah. Aneh-aneh aja, kayak ada yang nggak beres. Ya ampun, untung ketahuan lebih awal. Kalau telat korban jiwanya bakal lebih banyak. Noah, Triasa, Ananta dan beberapa kepala keluarga lain menggerutu setelah menghitung korban jiwa pasukan masing-masing. Tejasvi. Noah menatap pasukan sekte obat-obatan dengan wajah dingin, lalu menghela napas. Apa kalian sudah tahu tentang makhluk berbahaya ini sejak awal, jadi korban jiwa kalian sedikit sekali. Dia mulai bicara. Tiga kepala keluarga yang lain seketika menegang, satu persatu mengarahkan pandangannya dengan pikiran buruk ke arah Tejasvi, omong kosong. Tejasvi menjulingkan mata. Kalian saja yang kayak orang mabuk, lari paling depan. Bagaimana korbannya nggak banyak? Omong kosong. Noah mengerutkan wajahnya ekspresi dingin. Pasti kalian sekte obat-obatan sengaja rencanain sesuatu di balik layar sehingga makhluk sialan ini terus serang kami. Hebat sekali kamu, Tejasvi. Ternyata bakal pakai cara kotor seperti ini, jangan salahin kalau aku bersikap keras. Sambil mengucapkannya, Noah bersiap untuk bertarung. Tejasvi juga tidak gentar, menatap Noah dengan jengkel. Saat ini keduanya hendak bertarung, ini kejadian alami. Pada saat kritis, Teguh berdiri dan berkomentar, dalam peta harta karun tertulis jelas, pintu masuk menuju harta karun berada di titik pertemuan antara katoda dan anoda. Tempat ini. Tadi siang kelelawar vampir yang suka kegelapan berkeliaran dan akhirnya ditumpas abis pakai bubuk mesiu. Di tengah kegelapan malam, muncul makhluk pembenci api yang baru pergi setelah api unggun padam, bukannya ini adalah gambaran dari pertemuan katoda dan anoda. Apa yang kalian ributkan? Setelah Teguh menyatakan alasannya, beberapa kepala keluarga merenung dan memahaminya, kayaknya. Memang begitu. Sialan, anoda katoda, memakan banyak korban. Ya ampun, rumit banget, bikin pusing aja. Konfrontasi mereka berakhir dengan adu mulut. Saat semua akan kembali ke tenda masing-masing untuk tidur, Teguh menunjuk ke sebuah lubang di kejauhan. Menurut kalian, apa lubang itu pintu masuk menuju harta karun? Bab 894. Lubang itu disebabkan tanaman rambat api merah. Sulur tanaman yang tidak terhitung jumlahnya muncul secara tiba-tiba dari berbagai titik di tanah. Ketika tanaman itu menarik diri, sulur-sulurnya juga masuk melalui lubang-lubang itu. Maka, terbersit suatu ide dalam benak Teguh, ini. Teguh, jangan pikir sembarangan. Noah menatap lubang hitam itu dalam-dalam, lalu menambahkan. Kamu tahu lubang itu ditinggalin sama makhluk tadi, tapi kamu pengin kita masuk dan mati. Mendengar alasannya, tiga kepala keluarga lain juga turut mencemooh dengan sinis, Wan Mun Nu Igan Visa malu, Pang cuma bisa dipatahin beberapa rantingnya dan nggak ada pengaruhnya. Apa kamu pengin manfaatin orang lain buat itu? Rencanamu terlalu konyol. Teguh, kalau kamu pengin kami masuk, kamu harus masuk dulu buat pastiin keamanannya. Triasa, Disnu, dan Winesh menyampaikan alasan masing-masing dengan tegas. Tanaman rambat api merah meninggalkan trauma mendalam pada mereka. Pada malam yang gelap dan jauh di bawah tanah, serangan tiba-tiba makhluk itu dapat menimbulkan kehebohan besar. Mungkin mereka tidak akan sempat melarikan diri. Cih. Tejasvi menatap orang-orang dengan sinis. Baru kali ini aku dengar orang yang terang-terangan bilang takut mati. Pasukan sekte obat-obatan ikuti aku. Tejasvi langsung masuk ke dalam lubang. Diikuti Sena, Teguh, Elang Hitam, dan para master dari sekte obat-obatan, mereka
Noah memandang punggung mereka yang perlahan menghilang dalam kegelapan. Matanya berkilat, lalu dia berteriak, "Para anggota keluarga Yadira, ikut aku masuk." Saat ini dalam pikirannya, andai harta karunnya berada di dalam sekte obat-obatan dan Teguh bisa mendapatkannya terlebih dahulu. Jika terlambat, harta karun akan direbut oleh sekte obat-obatan sehingga perjalanannya sia-sia. Keluarga Sialagan, ikuti aku. Semua orang di keluarga Sabel, jangan sampai ada yang ketinggalan. Semua keluarga Tirta kemari dan jangan sampai tertinggal. Setelah orang-orang keluarga Yadira masuk, keluarga lain ikut-ikutan masuk. Hutan belantara di pegunungan yang semula ramai mendadak sunyi. Pada akhirnya, mereka semua masuk. Di sisi lain, seseorang bertubuh kurus menatap kegelapan di mulut gua sambil bergumam. Orang itu adalah Pak Yuda. Di dalam gua, gelap, di dalam gua. Gelap, seperti keadaan kacau zaman purbakala. Sampai-sampai cahaya dari obor tertelan oleh kegelapan sehingga jarak pandang menjadi terbatas. Teguh dan Elang Hitam memimpin di depan. Tejasvi, Sena, dan para master dari sekte obat-obatan mengikuti di belakangnya. Di belakangnya terdapat 4 keluarga besar lain. Setelah berjalan sekitar 10 menit, medannya menjadi lebih mudah. Kaki mereka menapaki jalan lurus. Akan tetapi, secara keseluruhan jalanan itu masih menurun, mengarah di kedalaman bumi, tidak berkelok-kelok juga tidak lembab dan berjamur seperti yang dibayangkan. Tempat itu ternyata adalah dunia bawah tanah yang cukup indah. Terus berjalan, terus berjalan. Setengah jam berlalu, entah sudah sejauh mana jalan yang ditempuh. Lalu, mereka tiba di ruang yang agak luas yang ternyata mampu menampung semua orang di sana. Di ujung ruang terdapat sebuah pintu batu. Ini pasti tempat persembunyian harta karun. Noah meraba pintu batu itu. Kegembiraan terpancar dari matanya. Tejasvi, Triyasa, Winesh, dan Disnu juga menatap pintu batu dengan ekspresi yang berbeda. Larut dalam pikiran masing-masing, Teguh dan Elang Hitam berpandangan tanpa berkata-kata, jadi. Setelah meraba-raba pintu batu, Noah menatap 3 kepala keluarga dan Tejasvi. Ini adalah tempat persembunyian harta karun. Jadi, kuusulin kita buka pintu ini dan ambil harta karunnya. Ujarnya sudah tidak sabar. Tejasvi hanya diam. Triyasa, Winesh, dan Disnu saling bertatapan dengan ekspresi penuh arti. Lalu, mereka berempat menatap Tejasvi, menunggu tanggapannya. Sementara itu, Teguh dan Elang Hitam bagi mereka, keberadaan pintu itu bisa diabaikan dan tidak perlu diambil pusing. Jangan, Tejasvi belum bicara, tetapi Teguh langsung menyela. Tempat ini memang persembunyian harta karun, tapi nggak ada yang tahu jebakan apa di dalam. Jangan sembarangan buka pintu ini, siapa tahu ada bahaya yang mengancam nyawa. Teguh adalah orang yang paling bijaksana dan tenang. Akan tetapi, keempat kepala keluarga sama sekali tidak menghiraukannya. Teguh, kalau takut, kamu bisa pulang aja. Begitu menemukan tempat persembunyian harta karun, peran Teguh tidak lagi dibutuhkan. Noah juga tidak peduli dengan nasib pecundang itu. Jadi, dia menghardik tanpa ampun. Betul. Kami kesini buat cari harta karun dan sudah siapin matang-matang. Tiada hasil tanpa pengorbanan. Pendapat Disnu dan Noah sama. Kalaupun ada jebakan. Dengan keterampilan kita, mau lautan api atau pisau pun cuma masalah sepele. Apalagi yang harus ditakutin. Komentar Triyasa hampir sama dengan Disnu. Jangan buang-buang waktu. Winesh mendesak dengan nada mencela. Sekarang kita sudah sampai di persembunyian harta karun, buruan ambil hartanya di dalam. Pedangku sudah nggak sabar lagi. Keempat kepala keluarga sama sekali tidak memikirkan risiko yang disampaikan oleh Teguh, setelah Winesh selesai bicara. Bab 895. Noah merasa percaya diri dengan kekuatannya. Dia menghampiri pintu batu dan mengumpulkan kekuatan, lalu menghantamnya dengan satu telapak tangan. Duar, duar, duar. Setelah itu, suara keras bergema. Diikuti retakan kecil pada pintu batu, lagi. Ini cuma pintu batu, pasti mudah, lah. Kak Noah memang hebat, kami kagum. Ketiga kepala keluarga sengaja memuji Noah agar terus menghancurkan pintu batu. Boom, boom, boom. Noah menantam pintu batu itu 3 kali di tempat yang sama. Duar. Pada akhirnya, pintu batu kuno itu tidak lagi dapat mempertahankan fungsinya akibat rentetan pukulan Noah. Kerikil dan debu beterbangan kemana-mana.
Namun, saat itu juga, wuss, seakan melihat sesuatu yang mengerikan, Noah buru-buru mundur dan berseru lantang, semuanya, menjauh dari sana. Orang-orang tidak mengerti. Namun, mereka tetap menurut dan segera mundur dari sana, boom. Pada saat berikutnya, racun berwarna hijau menyeruak dari balik pintu batu. Noah merusak pintu batu sekaligus melepaskan racun di dalamnya. Enggak, Beberapa orang yang terlambat berlari terkontaminasi racun. Racun itu mulai melumpuhkan tubuh yang terkontaminasi dalam beberapa detik, sebelum menyebar ke seluruh tubuh. Orang-orang yang terkena racunnya berubah menjadi kerangka, ambruk dalam genangan racun. Di sisi lain, ada yang nekat memotong lengan kirinya yang terkontaminasi racun demi menyelamatkan diri. Racun menyebar dengan cepat. Kurang dari 3 menit, racun yang pekat telah memenuhi seluruh penjuru ruang. Mereka hanya dapat mundur keluar ruang dan penyebaran racun berhenti ketika mereka tiba di tanah miring tadi. Kali ini, Teguh, Elang Hitam, dan para anggota Sekte Obat-obatan sudah waspada sejak tadi sehingga mereka baik-baik saja. Banyak nyawa yang melayang dari keempat anggota keluarga besar yang sejak tadi di depan pintu karena tidak sabar ingin masuk. Kini, di antara mereka dan harta karun, terbentang genangan racun yang telah membentuk kolam dan terus bergolak, mengeluarkan suara mendesis. Tidak ada yang berani bertindak gegabah, termasuk Noah. Meskipun dapat terbang melintasi kolam beracun, dia tidak berani nekat tanpa mengetahui apa yang menunggunya di seberang. Pada saat ini, Noah merasa tidak berdaya. Tejasvi menghampiri tepi kolam beracun sambil membawa sebutir mutiara yang tidak diketahui namanya. Dia membenamkan setengah mutiara itu ke dalam racun, blup, blup. Terdengar suara mendidih setelah mutiara itu dicelupkan, ternyata. Tejasvi berniat menggunakan benda berharga untuk mengidentifikasi racun. Setelah mengetahui hasilnya, dia mengeluarkan botol porselen dari saku, kemudian menuangkan isinya ke kolam beracun itu, duar. Cairan yang Tejasvi tuang langsung membuat kolam beracun mendidih, wuss. Tejasvi segera mengeluarkan sebungkus bubuk dan melemparnya bersama bungkusnya ke tengah kolam beracun. Dapat dilihat secara kasat mata bahwa kantong pembungkus itu meleleh. Bubuk yang jatuh dalam kolam beracun dengan cepat mengubah racun yang mendidih. Dalam proses ini, racun yang bergolak menjadi tenang. Warnanya juga berubah dari hijau zamrud menjadi bening. Akhirnya, semuanya menjadi tenang, sudah. Tejasvi berkata pada anggota keempat keluarga besar namun, Noah, Triasa, Winesh, dan Disnu tidak segera bertindak. Mereka waspada terhadap Tejasvi. Tejasvi melirik mereka sambil mengerutkan bibir, lalu memimpin murid-murid Sekte Obat-obatan menuju pintu batu. Teguh dan Elang Hitam juga mengikuti mereka. Melihat kepergian mereka, orang-orang dari 4 keluarga besar gelisah, wuss. Entah dapat dari mana, Noah melemparkan ranting ke dalam kolam racun. Ranting itu hanya mengapung, tak terjadi perubahan. Mestinya nggak ada masalah. Tejasvi nggak bakal ambil risiko buat mencelakai keempat keluarga. Cepat jalan atau kalian bisa nggak kebagian. Buruan. Anggota keempat keluarga ragu, tetapi akhirnya ikut melintasi kolam beracun. Setelah yakin bahwa keadaan benar-benar aman, cepat. Jangan biarin orang-orang Sekte Obat-obatan merampas hartanya duluan. Sekarang adalah saat yang krusial untuk rebut harta karun. Jangan ketinggalan. Mereka buru-buru menyusul orang-orang dari Sekte Obat-obatan. Setengah menit kemudian, semuanya melintasi kolam beracun, berjalan melalui lorong di balik pintu batu, dan datang ke dunia baru di dalamnya. Setibanya di dalam, semua orang terdiam. Cerita bersambung.